RBTV. Nih, kita kembali lagi di acara kita di Sopirin RBTV. Nah, kali ini sosok yang akan saya sopirin adalah Ketua KPU Seluma, Pak Sarjan Effendi. Nah, jadi ini kebetulan dia lagi ada di sini nih di Geraha Pena RBTV. Nah, jadi mumpung lagi ada di sini, kita bakal anterin beliau sambil ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kayaknya udah turun, udah turun tuh pemirsa. Pak, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, saya udah bersama Pak Sarjan nih, Ketua KPU Seluma. Bapak, saya yang sopirin ya Pak ya? Boleh, siap. Saya sopirin nanti sepanjang jalan, tapi saya banyak tanya Pak. Siap. Siap. Oke, kalau gitu langsung Pak, udah siap? Siap. Oke, yuk kita langsung ke mobilnya. Udah siap di depan pemirsa. Yuk. Udah biasa kan, tapi kalau disopirin cewek kan Pak? Ya, biasanya orang rumah sering nyetir. Trio Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih pemirsa. Bapak hari ini apa aja nih kegiatannya nih? Kok lagi ada di Bengkulu nih Pak? Oh, pagi tadi kebetulan ada tetangga yang mau mestakan anak, jadi bikin panggung taruh. Setelah itu siang tadi kebetulan ada saudara yang nikahkan anaknya di Balai Buntar, jadi hadir di Balai Buntar. Jadi ketua KPU Seluma, apa nih tantangannya? Bagi saya tantangan yang betul-betul membuat hambatan itu tidak ada. Nah, karena kebetulan saya kan orang asli Seluma, jadi saya memahami wilayah Seluma tersebut. Bapak udah jadi maksudnya gabung di KPU sejak tahun berapa? Ini periode keberapa? Ini periode kedua, saya gabung sejak tahun 2013. 2013. Ya. Waktu itu di apa tuh Pak? Bidang apa? Oh, waktu 2013 saya di bidang ini, divisi teknis penyelenggaraan. Oh, wow. Ya. Sibuk dengan penyelenggaraan. Ya. Ya. Nah, sebelumnya Pak, sebelum di KPU? Saya sebelum di KPU pertama berkarir di perusahaan swasta. Apa itu Pak? Ya, PT Agri Andalas. Oh, Agri Andalas. Ya. Bapak asli Seluma ya? Ya, saya asli Seluma. Cerita dong Pak, Bapak lahirnya di mana, terus besarnya di mana gitu? Iya ya. Saya kebetulan lahir di Desa Lunjuk. Di Desa Lunjuk itu di Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma. Kalau dari Kota Bengkulu itu kilometer 48. Ya. 48 SD dulu di desa Lunjuk sendiri, melanjutkan ke SMP di Bumpuan. Nah, setelah itu saya sempat berhenti sekolah. Nah, karena waktu itu saya inginnya sekolah di Bengkulu, tapi karena kondisi orang tua saya menyarankan saya sekolah di kampung. Nah, tapi akhirnya waktu itu karena saya tetap keingin sekolah di Bengkulu karena ingin sekolah kejuruan waktu itu kan, dan ingin punya tantangan sekolah di Bengkulu. Jadi akhirnya saya telat daftar. Nah, jadi akhirnya saya karena orang tua nyuruh terus di kampung, akhirnya saya jadi nggak daftar sekolah. Akhirnya saya nggak sekolah 1 tahun. Kirain tadi karena ngambek Bapak nggak dibolehin ke kota. Nah, jadi akhirnya itu sebenarnya waktu setahun itu saya hampir lupa mau sekolah lagi. Ya. Diisi dengan apa itu waktu itu setahun kegiatannya? Setahun itu saya diisi dengan membantu, ada saudara bapak punya usaha. Jadi usahanya Bengkulu Palembang. Jadi saya yang bolak-balik ke Bengkulu Palembang yang ngurus usaha itu. Nah, waktu itu saya sama SMP. Sama SMP ya Pak? Ya. Gila, ya. Jadi akhirnya karena saya tidak suka, karena terlalu berisiko bagi saya, akhirnya saya bekerja di tempat kakaknya bapak di Kepahyang. Saya upahan kutip kopi, panggul kopi dari mesin ke pinggir jalan. Nah, jadi sudah lupalah dengan suasana sekolah waktu itu. Nah,
Jadi pada satu hari saya ingat betul, saya diajak oleh sepupu saya, anaknya kakak bapak saya, ke pasar Kepahyang. Nah, pagi-pagi pukul jam 6 pagi itu. Jadi begitu lagu Indonesia Raya dikumandangkan di TVRI itu, saya meneteskan air mata karena saya membayangkan betapa luasnya Indonesia, betapa indahnya negeri ini, tapi saya tidak bisa menjangkaunya. Nah, waktu itulah saya teringat lagi ingin sekolah. Saya ingat waktu itu adalah masa-masa pendaftaran sekolah. Jadi saya waktu itu yang berencana mau beli pakaian dengan kakak sepupu memutuskan nggak jadi. Memutuskan kembali ke kebun untuk mengambil upah-upah yang belum saya ambili kepada orang-orang di kebun yang tempat saya upahan. Itu maksudnya nggak jadi sekolah atau gimana tadi Pak? Nggak, waktu itu kan saya kebetulan ke pasar kan mau di pasar. mau beli baju rencanakan, mau beli pakaian. Nah, diajak kakak sepupu. Nah, akhirnya pada hari itu saya teringat lagi karena melihat lagu Indonesia Raya itu. Teringat lagi ingin sekolah. Jadi akhirnya setelah itu besoknya saya langsung pulang ke Seluma. Pulang ke Seluma, saya ngomong dengan orang tua bahwa insya Allah ini dengan hasil saya selama setahun ini saya udah cukup untuk sekolah. Nah, akhirnya saya pergi ke kota Bengkulu ini, sempat pergi ke SMA Negeri 5 sekarang, SMA Negeri 2, tapi semuanya membutuhkan rayon zaman itu. Jadi nggak bisa langsung gitu kita daftar di sana. Jadi harus ngambil surat kemana katanya kan. Jadi saya mikir lagi kalau kemana berapa biayanya. Saya sempat juga pergi ke STM Negeri. Ternyata STM Negeri sudah tutup pendaftaran. Akhirnya saya memutuskan karena saya hobi matematika, saya berangkat ke SMA Negeri Bengkulu. Sampai di sana alhamdulillah diterima. Berarti sekarang SMK Negeri 1. Iya. Jurusan apa itu Pak? Saya jurusan keuangan. Nah, program studi akuntansi. Itu kan berarti selama setahun nih Bapak kerja ngumpulin duit sendiri gitu ya Pak ya? Waktu itu kekumpul berapa Pak? Masih inget? Saya lupa Bu. Nah, saya lupa, tapi untuk daftar sekolah dan beberapa bulan di Bengkulu ini uang saya cukup. Uang saya cukup. Nah, jadi orang tua saya mengizinkan saya untuk sekolah di Bengkulu. Terus akhirnya? Ya akhirnya alhamdulillah saya tamat kan, walaupun ya sehari-hari saya jalan kaki dari kebun kiwat ke kebun kiwat itu antara kebun beler dengan penurunan. Nah, di sana saya jalan kaki ke Solebar. Nah, saya selama 2 tahun di sana kos. Kadang-kadang saya berjalan bersama dengan Pak Ustadz Siun Ruhan. Ustadz Siun. Iya. Itu teman saya jalan kaki ke sekolah. Dia juga sekelas sama Bapak? Enggak, dia guru saya. Oh, guru. Oh iya. Dia guru saya. Dia guru saya, Jadi biasanya dia jalan kaki, saya bareng dengan beliau. Setelah tahun ketiga, saya disuruh oleh paman saya, kebetulan paman saya beli rumah di Bengkulu di Tebeng, di belakang gereja GKI. Saya disuruh pindah ke sana. Jalan kaki juga dari sana, Jalan kaki Pak? juga saya ke Semea, lewatnya jalan belakang. Lewat mana tuh berarti? Lewat jalan Dempo itu saya. Kadang-kadang saya ditumpangi oleh tetangga di rumah paman saya itu. Ada kebetulan yang kerja di kantor PMD kalau nggak salah saya, depan GOR, depan itu stadion. Stadion. Nah, ditumpangi itu kadang-kadang sekali-sekali. Tapi saya lebih banyak jalan kaki. Waktu itu emang cita-cita Bapak apa sih? Saya pertama cita-cita pengen jadi pilot. Karena saya ingin melihat luasnya dunia gitu ya Pak ya. Terus karena nggak jadi sekolah di STM Negeri, saya beralih cita-cita pengen di perbankan. Jurusan keuangan. Gitu. Terus akhirnya abis tamat SMK, tamat SMEA ya? Ya, tamat SMEA. Saya kebetulan waktu itu ya sekolah menyarankan saya untuk masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Tangerang. Nah, kan ikatan dinas. Ya, saya bilang dengan sekolah, saya tidak punya biaya untuk berangkat ke sana. Nah,
Jadi saya memutuskan waktu itu, kebetulan bapak saya banyak temannya di Agri. Nah, jadi saya memutuskan waktu itu melamar di Agri. Ya, saya sempat keluar juga karena pertama saya training itu karena nggak diangkat, saya sempat keluar. Akhirnya saya dipanggil lagi untuk mengajukan lamaran secara tertulis dan mengikuti tes tertulis. Nah, dengan bekal pengalaman yang saya sudah dapat waktu training tadi, alhamdulillah waktu tes tertulis saya juara 1. Nah, jadi akhirnya saya diterima kerja di perusahaan Agri Andalas itu dari tahun 98 sampai dengan tahun 2008 saya kerja. Berapa tahun itu? 10 tahun. Ya. Kemudian 2008 akhirnya bisa, maksudnya ini kan jadinya ke arah politik gitu kan Pak? Nah, mulanya nih. Ya 2008 saya kebetulan saya memutuskan untuk pindah rumah dari perusahaan ke kampung. Kebetulan ada orang yang ngajak tukar tanah dengan alat bahan bangunan, saya cicil. Akhirnya saya punya tanah di kampung. Akhirnya saya memutuskan ya kembali ke kampung, tapi bukan kampung orang tua, bukan kampung mertua, memang kampungnya lain gitu kan, karena saya dapat cicil tadi. Nah, akhirnya saya berhenti dari perusahaan, saya fokus usaha. Karena selama di perusahaan juga saya berusaha terus. Saya buat usaha, saya buat toko. Kalau waktu di perusahaan saya juga bikin gudang jagung, dan juga saya juga toke. Nah, saya juga noke sawit di sana. Jadi karena saya lihat karena saya kerja di perusahaan juga waktu itu kena mutasi kan. Nah, kena mutasi kebetulan agak jauh. Biasa di perusahaan kan penyegaran seperti itu kan, pindah-pindah. Jadi kebetulan orang rumah saya ajak pindah ke tempat yang agak jauh itu nggak mau. Akhirnya saya bilang udah kita bismillah, kita keluar dari perusahaan, kita fokus berusaha. Jadi waktu itu usahanya bikin toko itu tadi ya Pak ya? Ya, jadi toko saya tadi di perusahaan tadi saya pindahkan ke kampung. Terus usaha saya yang noke sawit tadi juga saya pindahkan ke kampung yang baru. Ke kampung yang baru. Jadi kami jalan itu ya sampai ya pada akhirnya kan di 2013 saya ikut tes KPU. Ya. Langsung ya Pak ya? Langsung tes KPU gitu ya? Iya, sebelumnya saya memang pernah punya pengalaman jadi KPPS beberapa kali. Jadi saya udah tahu pekerjaan itu kan. Kebetulan saya waktu di perusahaan itu kan kalau nanti diminta oleh orang kampung menjadi penyelenggara pemilu, yang di perusahaan itu yang itu saya. Nah, itu saya. Kenapa Pak Bapak termotivasi untuk ikut seleksi KPU waktu itu? Seleksi KPU. Jadi kebetulan ya waktu itu kan saya makan siang waktu itu. Kebetulan sekretariat Timselnya itu pas di bagian dari rumah makan itu. Ya, jadi termasuk di gedung rumah makan itu. Gitu ya. Jadi saya lihat kan, ini saya berkas-berkas ini banyak, saya bilang ini kan, jadi ini bisa saya pakai untuk coba-coba tes gitu kan. Coba-coba tes. Nah, kebetulan saya sudah punya pengalaman beberapa kali jadi KPPS. Ya kebetulan saya lihat soalnya kan ya ini alhamdulillah saya waktu itu, saya masih ingat saya dapat nilai waktu itu 65. 65 di 2013 itu. Nah, dan langsung memilih ya waktu itu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah langsung memilih. Iya. Sekarang ini kan Pak lagi tahapan udah mulai nih ya. Betul. Ntar lagi kita 2024 ya Pak ya? Ya. Pasti sudah mulai sibuk benar nih ya Pak ya? Benar. Berarti ya. Gimana nih kesibukannya sekarang nih? Jadi kalau bagi saya ya kebetulan
yang namanya usaha juga memang saya nggak sih berhentikan sih, karena kalau saya kan usaha itu saya sudah serahkan kepada orang-orang yang saya percaya untuk mengerjakannya, dan kesibukan-kesibukan di KPU itu alhamdulillah selama ini semua bisa saya handle. Nah, karena bagi saya kesibukan KPU itu kan tidak berbatas jam, hanya berbatas hari seperti itu. Karena jadi kita harus memastikan bahwa tahapan pemilu itu sampai dengan hari yang ditentukan, maksimal dengan hari yang ditentukan itu harus selesai. Nah, jadi itu yang bagi saya yang dan harus sesuai dengan aturan. Nah, itu supaya ketika tahapan itu selesai, tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap tahapan yang kita laksanakan. Berarti Pak, kalau sekarang nih ya, kayak pergi ke kantor jam berapa, bisa balik jam berapa tuh Pak? Kita pergi ke kantor pagi-pagi, saya biasanya berangkat ke kantor itu pukul 7.30. Nah, kalau pulang ini kadang nggak tentu. Nggak tentu ya? Ya, kadang-kadang jam 4 sudah keluar kita dari kantor. Kadang-kadang kita jam 6 habis maghrib, kadang-kadang habis isya, dan kadang-kadang juga kita pulangnya jam 1 malam. Ya, 1 malam. Karena ada kerjaan yang harus diselesaikan hari itu, ya kita harus sampai malam di kantor memastikan bahwa tahapan tersebut harus selesai. Di tengah kesibukan Bapak nih, bagi waktu sama keluarga gimana Pak? Jadi kebetulan ya kami di rumah kan cuma dengan istri. Nah, anak sejak SMP itu kan sudah di Jawa, di Jakarta. Nah, jadi, ini ya balas dendam bapaknya kemarin nggak bisa, jadi sekarang anaknya keluar. Iya, alhamdulillah anaknya sekarang ya, sudah kuliah. Ya, nah, jadi gimana tuh bagi waktunya, nggak begitu sulit ya? Nggak begitu sulit, karena juga orang rumah kan punya menghandle pekerjaan yang selama ini saya handle kan banyak. Dan dia yang menghandle yang berkenaan dengan administrasi, yang selama ini saya handle itu dia yang menghandle sekarang. Jadi pekerjaan yang berkenaan dengan toko-toko dan lain-lain itu sudah ada orang-orang yang kami tunjuk. Ya, kami beri kepercayaan untuk pegang. Pak, berarti benar-benar memberikan dorongan motivasi gitu ya Pak ya. Benar. Istri gitu ya. Iya. Untuk kelancaran segala tugas pekerjaan gitu ya Pak. Benar. Saya kalaupun ikut apapun itu tes seleksi, kalau istri nggak nyuruh saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Kalau orang rumah ragu-ragu memberikan izin, saya nggak ikut. Nggak ikut. Jadi biasanya tuh peka gitu ya instingnya ya Pak ya. Iya, pasti ya. Kalau istri udah nggak nyuruh, kita mau ikut juga nggak konsen. Iya. Nah, nggak konsen. Kemarin waktu untuk memutuskan untuk ikut seleksi KPU, berarti kayak gimana tuh dorongan dari keluarga? Ya, yang pertama saya pamiti dalam hal untuk ikut seleksi itu, yang pertama yang saya pamiti adalah istri. Terus yang kedua ibu. Nah, ibu. Nah, jadi kalau dua orang itu sudah mengizinkan saya untuk ikut seleksi, saya bismillah ikut. Tapi kalau dua orang itu tidak mengizinkan saya untuk ikut seleksi, saya nggak ikut. Ya. Pak, kalau ingat tadi tuh ya, kayak sekolah aja Bapak harus ngumpulin duit dulu, gitu kan. Berarti kan pernah ngerasain gimana perjuangan hidup gitu ya Pak ya. Benar. Terus kalau sekarang gitu, dengan keadaan sekarang Bapak yang udah jadi ketua KPU gitu kan, gimana tuh Pak? Maksudnya yang dulu jalan kaki, sekarang udah pakai mobil gitu. Kalau inget-inget zaman itu suka sedih sendiri nggak sih Pak? Iya, saya pernah bercerita pengalaman hidup saya ini kan dengan beberapa orang bahwa saya adalah anak yang putus sekolah, bukan karena kemauan saya, tapi karena kondisi keluarga. Nah, jadi saya bercerita ini bukan untuk sombong, tapi untuk inspirasi bagi orang-orang bahwa kalau kita mau, maka di mana ada kemauan, biasanya di situ ada jalan. Nah, yang penting kita mau berusaha, berdoa, insya Allah yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Prinsip hidup Bapak apa sih Pak? Kalau bagi saya, prinsip hidup itu adalah jujur, rajin, dan tanggung jawab. Jujur, rajin, dan tanggung jawab. Iya. Jangan malas ya. Iya. Nah, kalau ini kan Bapak ketua KPU di Seluma nih, berarti kan memimpin jadi leader gitu ya Pak ya, dengan komisioner lainnya gitu. Cara Bapak bangun komunikasi dengan teman-teman yang lain itu gimana?
cara saya bangun komunikasi, kami buat grup berlima khusus. Nah, jadi kami menyampaikan pandangan masing-masing. Kalau tidak ketemu bisa melalui itu, ataupun kami melalui rapat, ataupun kami melalui ngumpul. Nah, seperti itu. Jadi semua yang kami lakukan, saya putuskan untuk keluar dari kantor yang berkenaan dengan KPU Kabupaten Seluma, itu harus adalah diketahui oleh semua komisioner. Iya. Nah, dengan sekarang nih ya Pak ya, melihat nih evaluasi di pemilihan sebelumnya nih Pak, kira-kira apa nih tantangan di masa-masa pemilu yang sekarang ini? Oh, yang akan datang. Iya. Ya. Berkenaan kita kan sudah punya pengalaman menyelenggarakan pemilu 2019 yang lalu. Iya. Nah, dan kan ini kan sama dengan pemilu di 2024 yang akan datang. Jadi dengan 5 surat suara ini nanti, kami pikir bahwa hal ini ya juga tidak akan terjadi kendala yang yang berarti, karena pengalaman yang telah lalu itu menjadikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kami, sehingga hal-hal yang mungkin menjadi sebuah permasalahan itu sudah kita antisipasi jauh hari sebelumnya. Ada cita-cita atau impian Bapak nggak ke depannya nih setelah di KPU Seluma ini? Apa misalnya pengen lanjut ke nyoba seleksi provinsi atau gimana? Atau mungkin Bapak pengen nyalon gitu? Jadi saya dalam memutuskan sesuatu, saya biasanya yang pertama saya minta petunjuk dulu dengan Yang Maha Kuasa. Kalau kata hati itu lebih banyak untuk menyuruh ikut nantinya, dan juga saya mendapat izin dari istri dan ibu saya, insya Allah saya ikut. Nah, tapi kalau kata hati itu mengatakan ragu-ragu untuk tidak ikut, ya mungkin tidak akan ikut. Nah, berkenaan dengan nyalon, sampai dengan saat ini saya belum berminat sama sekali berkenaan dengan masuk ke dunia politik praktis. Gitu ya. Kalau di KPU itu berapa periode Pak boleh jabat Pak? Kalau di KPU dalam setiap tingkatan itu hanya boleh 2 periode. 2 periode ya? Iya. Berarti periode terakhir ya Pak ya? Iya, ini periode terakhir untuk di kabupaten. Ya. Bapak punya hobi nggak? Sebenarnya saya tuh kalau dulu sih hobi saya itu main poli. Main poli? Ya, main poli dulu hobi saya. Waktu saya di perusahaan masih di Agri Andalas itu hampir setiap hari. Nah, saya main poli baik di tempat base camp kami itu, ataupun kami main keluar dengan teman-teman di base camp kami itu. Nah, tapi semenjak saya pindah ke kampung dan sudah sibuk berkenaan dengan rutinitas yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga hobi saya itu sudah lama nggak tersalurkan. Itu tadi sebenarnya pertanyaannya tadi, Bapak masih bisa nggak nih menjalankan hobi Bapak nih di tengah-tengah kesibukan? Berarti udah hampir udah nggak bisa. Yang hobi olahraga seperti itu sudah nggak bisa saya salurkan seperti itu. Saya hobi juga sebenarnya ya kalau menonton yang berkenaan dengan edukasi. Nah, misalnya berkenaan dengan edukasi di televisi itu saya suka. Nah, kalau kita kan manusia nih ya, kalau sibuk kan butuh refreshing, healing gitu kan Pak, kalau bahasa sekarang gitu kan. Nah, kalau Bapak nih gimana supaya nggak bosan gitu dengan rutinitas gitu? Iya, benar. Saya jalan-jalan itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari hobi juga. Oh gitu, travelingnya. Traveling gitu kan, jalan-jalan suka. Tapi karena waktunya kadang-kadang tidak tersedia, jadi ini mungkin ya terpaksa ditunda dulu. Paling banter jauh-jauh paling ke Pagarala, ke Curug, seperti itu kan yang bisa dilaksanakan dengan pagi dan sorenya bisa pulang lagi kan. Tapi kalau kayak Sabtu, Minggu gitu emang benar-benar pure libur ya Pak ya? Ya enggak juga sih. Enggak juga. Kita biasanya karena KPU itu kan enggak ada istilah hari libur di kalender itu. Gitu ya Pak ya? Iya, karena sama dong dengan kita. Iya, karena KPU itu kan harinya kan hari kalender. Jadi tahapan itu bukan berdasarkan hari kerja, tapi hari kalender. Jadi gitu ya.
Nah, jadi kita harus ya ini kalaupun hari libur seperti ini kita harus memastikan bahwa tahapan apa yang sedang dikerjakan sekarang ya, walaupun kita nggak masuk kantor, handphone kita harus standby terus, kita harus mengkoordinir penyelenggara di bawah, baik itu PPK, PPS, kita harus standby terus handphone karena kita harus mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPK, PPS dan juga yang dilaksanakan oleh sekretariat. Nah, seperti pagi tadi sebelum ke ini saya singgah dulu ke kantor. Oh gitu. Iya. Singgah dulu ke kantor ngapain? Iya, saya melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh sekretariat yang ada beberapa orang yang tetap ngantor pada hari libur ini. Ya. Nah, tadi kan anak Bapak di mana Pak? Di Jakarta ya? Iya, kuliah. Kuliah gitu ya. Nah, maksudnya jarang ketemu juga berarti ya Pak ya? Iya. Oke, berarti bagi waktu untuk anak, maksudnya sebagai orang tua gitu kan, pasti Bapak kan menanamkan nilai-nilai apa gitu kan ke anak benar. gitu. Maksudnya supaya ya sukses juga gitu kan. Betul. Jadi gimana tuh cara Bapak? Jadi kalau saya kebetulan sedang ada tugas keluar ke Jakarta, biasanya anak saya jemput saya di bandara. Nah, jemput saya di bandara, nanti nginap dengan saya, terus nanti habis kegiatan kami jalan, ngobrol seperti itu. Nah, kalau setiap hari biasanya saya WA, saya telepon, kebetulan anak saya nggak kos, jadi tinggal di rumah orang di rumah orang satu keluarga seperti itu. Jadi anak saya itu seperti anak lah bagi keluarga itu. Gitu. Nah, jadi insya Allah ya tetap terpantau seperti itu kan. Dan Anaknya Bapak cewek apa cowok? Cowok, kebetulan cowok. Sekarang sudah mau masuk semester 6 ini. Ya, Ngambil jurusan administrasi negara di UI. ya. Kalau ini saya punya pertanyaan nih Pak. Ya. Ini pertanyaannya gampang sih, tapi kebanyakan dari tiap-tiap orang yang disopirin ini suka bingung juga jawabnya gitu. Kalau Bapak mengenali diri Bapak gitu kan, 3 kata apa nih yang cocok mendeskripsikan Bapak? Apa ya? Saya tuh nggak bisa menilai diri saya sendiri sebenarnya. Ya, tapi kalau prinsip hidup bagi saya yang tadi, karena kalau bagi saya yang pertama, saya itu ya kalau dikatakan pekerja keras iya, karena saya tidak pernah menyerah dalam bekerja, dalam hal tidak juga saya itu mengenal capek, menyerah tuh saya Gigih gitu gigih ya? saya tuh karena bagi saya ketika saya sudah mengambil sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan ataupun amanah, itu harus saya sukseskan. Nah, dan saya tidak mau di amanah itu banyak terjadi permasalahan-permasalahan. Itu yang saya inginkan. Begitu juga dalam hal saya berusaha. Nah, bagaimana caranya saya membangun relasi yang baik dengan orang-orang. Nah, karena dengan saya banyak berteman, jadi itu nanti akan memudahkan saya dalam semua urusan. Nah, seperti itu. Jadi prinsip saya, kalau bagi saya ya, 1 orang musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah, itu kalau bagi saya. Iya, karena bagi saya silaturahim itu sangat penting. Nah, jadi ya baik dalam pekerjaan seperti KPU ini maupun dalam hal berusaha juga sangat penting sekali. Ya. Itu 1 Pak tadi. 1 kata nih, gigih, dapat. 2 lagi Bapak. Ya, apa ya? Saya tuh jadi itulah, nggak bisa saya menilai diri saya sendiri kan, mungkin orang lain lah yang bisa menilai kan bagaimana diri saya seperti itu. Nggak boleh Bapak harus mengenali diri Bapak. Harus dijawab. Dan satu lagi saya anti suap. Nah, saya tidak pernah mau namanya disuap. Apa ya? Kata yang cocok ya Pak. Nah, anti sogo, anti suap. Kalau orang sudah mengatakan mau memberi sesuatu dengan saya, itu saya tolak. Betul-betul saya tolak. Nah, gitu. Nah, jadi berkenaan dengan hal itu ya, saya dalam hal apapun lah saya. Nah, dalam hal bisnis juga saya nggak pernah nyuap. Bisnis. Nah,
bisnis. Saya nggak pernah nyuap. Jadi apapun yang terjadi dengan bisnis saya itu ya saya serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Ya sudah. Nah, Ya Pak. lagi ya. Ya. Pak. Ya mungkin tadi ya kata-kata tadi ya, jujur, rajin dan tanggung jawab. Rajin ya. Ya saya betul apa namanya nih. Ya saya tidak pernah meluangkan waktu itu hanya untuk santai-santai nganggur gitu. Kalau saya ada pekerjaan yang harus saya segera selesaikan, itu orang rumah saya suruh nyetir, saya kerja di mobil ini. Nah, saya kerja di mobil. Nah, saya bilang sama mama, maaf kau yang nyetir, saya kerja. Pokoknya jangan nunda-nunda. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi tuh Pak, anti sogok, anti suap nih, ini menarik loh Pak. Ya. Bapak pernah nggak selama di KPU gitu, ada yang mencoba untuk misalnya nih menyuap atau menyogok? Ya dalam hal apalah gitu kan, ya pernah nggak nih Pak? Misalnya Pak peserta pemilu atau apa gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya, jadi karena saya sampaikan terlebih dahulu Gitu. bahwa saya akan mengerjakan pekerjaan ini sesuai dengan aturan, kamu nggak usah takut. Nah, kamu nggak usah takut, kamu saya apa namanya ini permainkan atau apa, pokoknya saya akan kerjakan pekerjaan ini sesuai dengan aturan. Nah, kamu nggak usah gelisah segala macam, pokoknya kamu tidak perlu khawatir dengan saya. Jadi emang nggak ada yang berani mau coba-coba gitu ya Pak? Apa pernah nih Pak, misalnya ada yang nyoba-nyoba terus ya gimana gitu Pak? Ada sih Ada. yang misalnya apa namanya ini pengen coba-coba menawarkan seperti itu ya. Ada. Terus gimana Bapak ini? Ya saya bilang bahwa saya seumur hidup saya belum pernah namanya nerima sogokan, saya bilang. Nah, jadi jangan harap kamu apa namanya bawa urusan dengan saya untuk apa namanya nih mengukur saya dengan uang. Gimana tuh Pak ininya? Ya akhirnya ya mereka tadi yang itu jadi apa namanya, jadi mungkin ya gimana lah, mungkin mereka kan seperti itu. Yang saya katakan dengan yang sejujurnya kan bahwa ya karena saya berpikir saya tidak mau apa namanya ya berdosa, saya hindari berdosa kepada sesama manusia. Karena kalau dosa sesama manusia itu kan kita harus minta maaf dengan yang bersangkutan. Iya kalau kita ketemu lagi dengan yang bersangkutan. Nah, itu yang saya paling takut dengan dosa kepada sesama manusia, karena ketika orang itu apa namanya nih menyogok kita, saya yakin dan percaya bahwa mereka tidak akan ikhlas. Ya, karena itu karena keterpaksaan saja mereka mau memberikan sesuatu dengan kita. Apa nih Pak harapan Bapak nih dengan pemilu ini nanti? Apa yang misalnya jadi wanti-wanti gitu ketika melihat pemilu sebelumnya gitu? Jadi kalau bagi saya sekarang untuk pemilih tolong pastikan bahwa pemilih itu harus terdaftar dalam daftar pemilih. Itu yang pertama, supaya ada jaminan surat suara pemilih tersebut nanti akan tersedia di TPS seperti itu. Nah, terus apa namanya nih untuk peserta, nah tolong diikuti setiap tahapan. Nah, untuk setiap tahapan pemilu ini supaya apa namanya ini mereka paham. Nah, dan saat nanti penetapan setiap tahapan ataupun penetapan hasil ya, jadi mereka nanti itu tidak keberatan dengan apa namanya penetapan yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, seperti itu. Pernah nggak sih Pak dapat kayak misalnya menerima protes dari pihak-pihak ya dari para peserta gitu? Ya gimana ya, saya ingat saya sih selama saya apa namanya nih mendapat amanah menjadi di KPU Seluma ini, hanya ada satu kali orang menggugat ke MK, memprotes ke MK, jadi menggugat. Jadi waktu itu masih di pemilu 2014. Nah, di pemilu 2014 waktu itu saya masih baru di KPU, saya belum mengerti secara apa namanya ini
menghadapi orang, jadi belum pengalaman menghadapi orang-orang, jadi ya mungkin komunikasi silaturahim saya masih kurang dengan apa namanya nih pimpinan partai ini, jadi sehingga waktu itu saya ada digugat ke MK, tapi alhamdulillah gugatan itu ditolak oleh MK ya. Karena bagi saya hampir setiap memberikan sambutan, saya selalu menyampaikan pantun. Hobi pantun nih, Iya. kita pantun nih, boleh nih. Jadi pantunnya itu jalan-jalan ke pasar Bengkulu. Nah, sampai di pasar Bengkulu membeli ikan. Nah, tolong tegur kami saat tahapan bila keliru. Tolong terima keputusan kami saat ditetapkan. Nah, jadi orang-orang itu kita beri informasi yang menyeluruh tentang tahapan. Nah, nanti saat apa namanya ditetapkan ya tolong diterima. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan di setiap tahapan itu ya ditegur langsung seperti itu kan. Ya, pemilu. Ya. Nah, ini kita udah sampai nih Pak. Terakhir nih pesan untuk baik itu para peserta pemilu atau juga untuk masyarakat Seluma nih. Jadi untuk apa namanya nih? Boleh nanti ditutup dengan pantun lagi Pak. Oke. Jadi untuk apa namanya nih peserta pemilu ya tadi seperti tadi yang kami harapkan bahwa tolong ikuti setiap tahapan pemilu 2024 ini dengan apa namanya ini cermat. Nah, supaya apapun apabila ada kekeliruan terhadap di setiap tahapan itu, jadi nanti tolong langsung ditegur kepada kami. Nah, untuk pemilih kami mengharapkan bahwa pemilih betul-betul juga terutama mencermati nama mereka di dalam daftar pemilih nanti, karena sebentar lagi kita akan melakukan pencocokan dan penelitian coklit terhadap data pemilih. Jadi pastikan mereka nanti terdaftar sebagai daftar pemilih supaya nanti pada Rabu 14 Februari 2024 apa namanya nih mereka bisa melaksanakan apa namanya pemungutan suara di TPS apa namanya ini dengan sesuai dengan apa namanya ini mereka terdaftar, ataupun kalaupun mereka mau pindah memilih juga tetap bisa nanti nanti bisa kita fasilitasi kemana mereka mau pindah memilih, baik apa namanya keluar dari Seluma maupun nanti apa namanya mereka yang mau pindah memilih ke Seluma seperti itu ya. Waduh, terima kasih banyak loh Bapak udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Pantun dong Pak. Oke. Ini apa namanya nih untuk seluruh pantun untuk seluruh kami yang apa namanya ini penyelenggara ya juga saya biasanya bikin pantun kalau saya memberi pengarahan kepada penyelenggara yang di bawah kami. Nah, perahu berlayar harus laik. Cakep. Nah, memancing ikan pakai kail. Cakep. Laksanakan amanah dengan baik supaya pemilu luber dan jurdil. Oke. Semoga tahapan pemilu yang sekarang lagi dijalankan sampai sampai terakhir pemilihan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden nanti itu terakhir apa ya? Iya, kalau kita Oktober. DPR. Iya, DPR nanti dari Kabupaten Seluma. Oh iya benar ya, kabupaten. Semoga nanti berjalan dengan lancar, sukses, terus juga amin. Pemilihnya juga angka golputnya juga sedikit amin, ya Pak ya, bila perlu ya nggak ada lah, jangan ada yang golput ya Pak ya. Oke, kita udah sampai di pemirsa, kalau kita turun nih Pak. Apalagi nih kegiatan Bapak di sini? Mau jemput istri ke BIM. Jemput istri ke mall. Nah pemirsa, itu tadi obrolan saya nih bersama Ketua KPU Seluma. Wah, dari cerita dari perjalanan hidup nih tadi ya Pak ya, sampai dengan impian ke depan dan banyak hal lah pemirsa tadi yang udah kita obrolin. Terima kasih banyak loh Pak sudah menyempatkan waktu, ini jauh-jauh dari Seluma loh pemirsa. Habis ini Bapak ada kegiatan lagi ya Pak ya? Iya. Mau jemput nyonya besar. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Sopirin RB TV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopirin RB TV di hari dan jam yang sama. Bye bye.